no Rocky no party ya. Rocky Gerung karena sesuatu dan lain hal, tapi Rocky Gerung kita tahu bahwa bisa memberikan keterangan tentang kebebasan berpendapat, ya, beropini dan lain sebagainya, dan kita tahu dia pun pernah dipermasalahkan ketika ada membuat sebuah pernyataan yang kontroversial, mungkin masih ingat, bajingan tolol, ya kan? Kemudian ahli berikutnya Profesor Hamida, itu ahli pidana. Tentu kita butuhkan karena ini adalah delik-delik pidana aduan dan pidana umum yang dikenakan kepada RRT ini. Kemudian ada juga nanti Dr. Didit Wijayanto yang juga ahli pidana dimajukan. Kemudian berikutnya adalah sudah 6 ya saya sebutkan. Sudah ya semuanya. Satu lagi sudah ya, sudah 7 ya saya sebutkan. Nah itulah ahli-ahli yang Ridho Rahmadi PhD, Ketua Umum Partai Umat yang juga menantu Amin Rais, tetapi beliau adalah ahli artificial intelligence yang sangat mumpuni dan bahkan pernah memuji bahwa karya Dr. Tifa di dalam buku Jokowi's White Paper itu pantas diganjar dengan gelar doktor, dia bilang begitu. Dan dia juga akan bersaksi banyak tentang Rismond juga, dan tentu tentang Roy Suryo juga. Jadi itu yang saksi dan ahli yang akan hadir, baik hari ini maupun nanti sampai akhir Januari. Sekarang di samping saya ada Profesor Tono Saksono. Silakan, ada pertanyaan lain sebelum ke Prof. Tono Saksono? Iya. Jadi kawan-kawan semua, kita juga berencana untuk menambah ahli dan saksi bila memungkinkan. Aiman Wicaksono kita pertimbangkan. Permasalahan yang paling utama bagi kita adalah kita tidak tahu tempus dan locus delictinya apa yang dipersoalkan sampai hari ini. Kan kalau Sylvester kan jelas tuh, tempusnya tanggal sekian, lokusnya di depan Mabes Polri. Pernyataannya, peristiwanya dia mengungkapkan soal JK dan lain sebagainya, kan jelas. Kalau ini nggak jelas, makanya kemudian kita agak bingung sebenarnya siapa yang pantas kita ajukan sebagai saksi, peristiwa mana yang oleh penyidik dimaksudkan sebagai sebuah perbuatan pidana atau peristiwa pidana yang bisa menjerat RRT. Ketika diperiksa pada 2 kali kesempatan sebelum ini ya, ketika menjadi terlapor dan kemudian jadi saksi dan terlapor, pernah disebut tentang tempus delicti tanggal 22 Januari. Tanggal 22 Januari itu kegiatan TPUA kalau kita tidak salah, dan RRT, Roy, Rismond dan Dr. Tifa sama sekali tidak ada di situ. Jadi apa yang harus dijawab? Kemudian pernah juga dipermasalahkan mengenai tempus delicti pada tanggal 26 Maret. Pertama kali itu malah. Juga RRT tidak ada juga di situ. Jadi apa yang mau dipermasalahkan, apa yang mau disanggah dan lain sebagainya. Nah, ini menurut saya ketidakprofesionalan penyidik ya, menyatukan, mengkotakkan tersangka ini, pertama menjadi satu kesatuan, kedua menjadi 2 klaster. Padahal kalau orang mau ditersangkakan, disangkakan, ya harus jelas tempusnya kapan, lokusnya kapan, peristiwanya apa. Nah sampai sekarang kita nggak jelas. Yang waktu digelar perkara khusus yang diberitahu ke kita hanyalah bahwa ini kejadian antara tanggal 22 Januari 2025 sampai 30 April 2025 saat Jokowi melapor ke Polda Metro Jaya. Tetapi peristiwanya apa kita tidak tahu. Dan barangkali ya dia nonton sebuah link video yang jangan-jangan dibuat oleh kawan-kawan juga atau dibuat oleh kita tidak tahu. Itu yang saya bisa jawab. Makanya apakah Aiman akan dimajukan atau tidak tergantung apakah dia mempermasalahkan sebuah rubrik di iNews yang namanya Rakyat Bersuara. Kalau itu yang dipermasalahkan, ya tentu kita akan ajukan. Kalau yang dipermasalahkan ILC seperti laporannya Pradi Bersatu, ya kita akan minta Karni Ilyas yang akan menjadi saksi. Jadi bergantung kepada peristiwa apakah yang dipermasalahkan. Ada lagi? Sudah ya? Tindak lanjut dari pelimpahan berkas. Oke. Pertama, pelimpahan berkas itu kita sudah katakan kan,
terlalu prematur, tidak jelas, ya. Kemudian dasar hukumnya tidak kuat. Coba bayangkan, sampai pelimpahan kita tidak tahu lokus deliktinya yang mana yang dipersoalkan untuk RRT ini, tempus deliktinya mana, kemudian peristiwanya apa, ya kan? Dan masing-masing orang pasti memiliki sebuah statement sendiri-sendiri. Tetapi bisa saya pastikan, kalau yang dipermasalahkan adalah sebuah tempus tanggal 22 Januari dan kemudian 26 Maret, sama sekali RRT tidak hadir pada kegiatan itu. Karena kegiatan itu adalah kegiatan yang dilakukan oleh tim pembela ulama dan aktivis, TPUA. Dan kita tahu bahwa TPUA itu klaster 1. Jadi Egy Sujana, Damai Hari Lubis, Kurniatri Royani, Rustam Effendi, kemudian Rizal Fadila, 5 orang itu adalah semua dari TPUA. Sementara klaster 2 adalah para peneliti, researcher, Roy Suryo, Dr. Tifauza Tiasuma, dan kemudian juga Dr. Rismon Hasiolan Sianipar. Itu yang bisa saya tambahkan. Rocky Gerung akan hadir nggak sih, Pak? Rocky Gerung akan hadir tapi tidak hari ini. Mudah-mudahan sebelum akhir Januari ini. Tanggal 26, tepat ulang tahun saya. Padahal hari ini ulang tahunnya Rocky Gerung hari ini. Dia menghindari ulang tahun jangan-jangan. Ya, gitu. Tambahan sedikit ya. Jadi 1000 buku ini akan diberikan kepada anggota DPD. Kita berharap bisa beraudiensi dengan DPD dan kita bisa berharap beraudiensi dengan DPR yang selama ini cuek aja dengan kasus ini. Padahal kita rakyat sudah melayangkan surat 4 bulan yang lalu, nggak pernah diterima juga oleh institusi resmi DPR. Nah, kita berharap kita sedang melobi Komisi 3 dan Komisi 10 Pendidikan untuk menyampaikan soal masalah ijazah palsu dan masalah Gibran ini. Mudah-mudahan kita diterima. Saya sudah berkomunikasi kepada Ketua Komisi 3 Habibur Rahman yang katanya akan membicarakannya dengan pimpinan Komisi 3. Biar saya spill di sini agar kemudian Adinda Habibur Rahman ingat janjinya ya. Kami rakyat ingin mengadu. Masa rakyat mengadu nggak bisa diterima seperti KM 50 dulu ya kan? Apalagi bagaimana kita mengadu kepada rakyat. Tetapi alhamdulillah Komnas HAM mau mendengarkan keluhan kami karena dalam kasus ijazah palsu ini banyak sekali kejanggalan-kejanggalan. Salah satu kejanggalan yang paling luar biasa adalah overcharging, yaitu mereka dikenakan pasal-pasal yang tidak relevan, tidak masuk akal, tidak logis, tidak jelas untuk sebuah kegiatan yang tidak mereka lakukan. Dan itu ancaman hukumannya gila-gilaan sampai 12 tahun penjara. How come orang sehat seperti ini, dokter lulusan Jepang, tiba-tiba diancam dengan hukuman 12 tahun penjara gara-gara melakukan penelitian. Nah, hal-hal yang tidak logis inilah yang kemudian kita mau adukan. Karena selama ini yang terjadi adalah penyidik nggak peduli. Mau terbukti mau enggak, yang penting kenakan dulu pasal-pasal tinggi biar ada kesempatan untuk menahan. Alhamdulillah ya sampai sekarang tidak ada penahanan dan kita berharap bahwa dengan tidak ada penahanan ini buktinya Rismon produktif. Dia menghasilkan Gibran endgame. Coba kalau dia ditahan, tidak bisa. Apakah ini fitnah? Tidak. Ini scientific proof berdasarkan sebuah penelitian, penelaahan ilmiah dan memang terbukti Gibran tidak pernah memiliki ijazah SMA atau setingkat SLA. Dan kita bisa mengatakan itu dengan keyakinan 99,9%. Kalau 100% kan Allah yang maha kuasa. Dan memang itulah. Dan bahkan kalau kita lihat ya, riwayat pendidikan Gibran itu aneh bin ajaib. Antara Setnek dan KPU beda-beda. Bayangkan, Setnek dan KPU bisa beda. Dikdasmen dengan KPU dan Setnek beda juga. Bisa dibayangkan bagaimana kemudian riwayat pendidikan seorang wakil presiden berbeda. Nah, ini yang menurut saya kita harus clear untuk menguak good governance, clean government. Kita harus berani mengungkapkan ini. Dan kalau terbukti ini open to impeachment, pemakzulan Gibran sebagai wakil presiden. Itu saja tambahannya. Makasih.